边杀戮，杀正之事，不杀为官凭你。说不定，不，而且这有一滴却凭空消失了，它吸收了。如果经脉，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 15. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 14. Di hari Minggu kemarin, Yang Kai kembali lagi bertemu dengan sosok Humi'er yang berbodi mantap. Sepertinya dia itu yang berusaha untuk mendekati Yang Kai agar ia bisa tergila-gila kepadanya. Akan tetapi, iman Yang Kai terlalu kuat, jadi seberapa keras pun Humi'er mencoba untuk menggodanya, semua itu sia-sia saja. Yang ada malah dia yang kesal sendiri kepada Yang Kai. Setelah berhasil mendapatkan satu harta, Yang Kai pun memilih untuk menjauh dari tempat tersebut dan masuk ke dalam sebuah hutan. Humi'er tentu saja masihlah mengikutinya. Namun dia mulai berpikir kalau Yang Kai akan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan itu agar bisa mendekatinya. Tapi semua itu salah karena tujuan Yang Kai kemari untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh Cheng Xiaofang. Hanya saja dia itu tidaklah datang sendirian, namun juga membawa sosok Lu Tao yang merupakan senior dari Cheng Xiaofang. Tujuan mereka kemari tentu tidak bukan adalah untuk menghabisi Yang Kai. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketegangan telah terjadi di hutan itu, yang mana Yang Kai dan Humi'er berhadapan dengan sosok yang begitu merepotkan. Humi'er meminta Yang Kai untuk mendengarkan perkataannya jika dia itu tidak mau mati di sini. Karena bagaimanapun, Lu Tao itu sudah berada di ranah initial elemen tingkat 5. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Yang Kai tidaklah mungkin bisa mengimbangi kekuatan Lu Tao. Terlebih lagi lawannya adalah 2, jadi sudah jelas Yang Kai akan dalam masalah besar. Yang Kai menanyakan apakah Humi'er memiliki cara untuk mengatasi mereka, yang mana Humi'er meyakini mereka tidaklah berani menghabisi dirinya. Jadi selama Yang Kai mau mendengarkan apa yang dia katakan, maka Humi'er bisa menjamin Yang Kai bisa selamat. Namun Yang Kai tidaklah mau, yang membuat Humi'er pun semakin mengkhawatirkan kondisinya. Yang Kai tidaklah mau dilindungi oleh seorang wanita, dan dia akan menunjukkan kekuatannya. Selain itu, jika mereka menyerah kepada dua orang ini, maka Yang Kai berkeyakinan kalau Lu Tao dan juga Cheng Xiaofang akan berbuat macam-macam kepada Humi'er. Humi'er pun paham dan memintanya untuk berhati-hati. Melihat hal itu membuat Cheng Xiaofang senang karena Humi'er tidak akan ikut campur dalam pertarungan mereka. Lu Tao meminta Yang Kai untuk tidak menyalahkan dirinya, karena dia sendiri yang telah berani berurusan dengan juniornya. Dan tentu sebagai seorang senior, dia tidak akan tinggal diam saja dan akan membalaskan dendam Cheng Xiaofang. Seharusnya Yang Kai juga akan berbuat hal yang sama. Namun Yang Kai tidaklah terlalu peduli dan apa yang dia katakan, karena bagaimanapun dia akan meladeni mereka. Cheng Xiaofang pun menjadi semakin kesal dengan ucapannya. Nah, di sini Yang Kai mencoba menggunakan Yang Ju sejati, tapi dia itu malah merasakan sakit di tubuhnya. Karena seakan-akan ada energi lain. Kemungkinan besar itu adalah batu yang sebelumnya Yang Kai beli. Tanpa Yang Kai sadari, semua energi di dalam batu itu telah dirinya serap, jadi membuat dantiannya meluap-luap. Yang Kai bisa merasakan dengan jelas kalau dantiannya sudah mulai mengalami peningkatan. 怪只怪你自己不该多管。真阳君，哪里来的？被我吸收，在丹田形成了。
Lu Tao yang mengetahui ada yang tidak beres meminta Chen Xiaofeng untuk melakukan penyerangan bersamanya. Meskipun Lu Tao di ranah initial elemen tingkat 5, namun tinju Yang Kai berhasil membuatnya terkejut. Bahkan tangannya seakan-akan terbakar. Untuk Chen Xiaofeng sendiri, pedangnya berhasil ditangkap dengan mudah oleh Yang Kai. Bahkan kali ini dia cukup kesulitan untuk menarik kembali pedangnya. Apa yang terjadi membuat Chen Xiaofeng panik, namun dia memiliki rencana licik. Ia pun melakukan penyerangan diam-diam kepada Yang Kai. Alhasil ini pun membuat Yang Kai terluka. Kondisinya yang tengah lemah segera dimanfaatkan oleh tengkorak emas dan membuat Chen Xiaofeng pun menjadi begitu ketakutan. Yang Kai kini telah dirasuki dan membuat kekuatannya beberapa kali lipat lebih tinggi. Bahkan dia sudah mudah menghabisi Chen Xiaofeng dalam satu kali serangan saja. Melihat apa yang terjadi tidaklah bisa dipercayai oleh mereka. Bahkan untuk Yang Kai sendiri karena dia dah mudah menghabisi Chen Xiaofeng. Lu Tao tidak tinggal diam saja dan akan membalas dendam kematian juniornya. Sayang sekali Yang Kai tidak bisa berbuat terlalu banyak karena sudah begitu kelelahan. Jadi Humier lah yang akan turun tangan untuk bisa menyelamatkannya. Lu Tao meminta Humier untuk menyingkir dari hadapannya karena bagaimanapun dia harus membalaskan dendam juniornya itu. Humier tidak akan pergi kemana-mana sebab jika dia mau menyentuh Yang Kai maka harus berurusan dengannya. Humier menanyakan kondisi dari Yang Kai, namun Yang Kai masihlah begitu syok karena tidaklah mungkin bagi dirinya melakukan pembunuhan. Yang Kai yang begitu frustasi mulai masuk ke dalam lautan kesadarannya, dan di sana dia pun mulai kembali bertemu dengan tengkorak emas. Dia menjadi begitu senang karena ini adalah pembunuhan pertama Yang Kai. Yang Kai akhirnya sadar kalau makhluk inilah yang mengambil alih tubuhnya dan menghabisi Chen Xiaofeng. Tengkorak emas membenarkan hal tersebut. Karena tanpa bantuannya, maka Yang Kai itu sudah sejak tadi meninggoy. Berhubung masih ada satu musuh lagi, tengkorak emas pun mengajaknya untuk kembali bekerjasama dalam menghabisi Lu Tao. Yang Kai tentu menolak untuk menghabisi orang lagi. Tapi tengkorak emas memberitahu jika dia tidak melakukan hal tersebut, maka yang ada Yang Kai lah yang akan dihabisi. Sebab dunia ini hanyalah baik kepada orang kuat saja dan tidak baik kepada yang lemah. Sebaiknya Yang Kai memikirkan hal ini dengan cepat, karena bagaimanapun gadis di luar sana tidak akan mungkin bisa bertahan terlalu lama. Yang Kai tidaklah tahu apa yang dia bicarakan. Jadi kita pun dibawa keluar, yang mana pertarungan masihlah terus terjadi di antara Humier dan juga Lu Tao. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Lu Tao jauh lebih unggul dan bahkan serangannya berhasil mengenai Humier. Humier meminta Yang Kai untuk segera sadar, karena bagaimanapun ia tidak mungkin bisa bertahan lebih lama. Sebaiknya Yang Kai itu pergi saja dari tempat ini, dan begitulah ia masih bisa hidup. Namun Yang Kai sama sekali tidaklah menjawab. Lu Tao pun meminta Humier untuk pergi, karena ialah yang akan menghabisi Yang Kai. Namun Humier mengenal baik sikap buruk Lu Tao. Dia tidaklah mungkin melepaskan dirinya meskipun telah menghabisi Yang Kai. Lu Tao tidaklah membenarkan hal tersebut, karena yang nanti menghabisi Humier bukanlah dirinya melainkan Yang Kai. Jadi Chen Xiaofeng yang berusaha untuk melindungi Humier malah dihabisi oleh Yang Kai. Dengan skenario itu, maka Lu Tao datang untuk menghabisi Yang Kai. Jadi bisa dikatakan kalau ialah yang membalas dendam mereka. Dan begini tidak ada yang berani menuduh dirinya. Lu Tao juga yakin kalau ayah Humier, yakni pemimpin dari geng Blatter Blood, akan memperlakukan Pavilion Tianjian dengan begitu baik, terutama kepadanya yang telah membalaskan dendam kematian putrinya. Lu Tao tidaklah bisa membayangkan betapa besarnya penghargaan yang nanti dia dapatkan. Humier begitu kesal dan apa yang dia katakan. Serangan pun kembali Lu Tao lancarkan. Namun kali ini Humier dapat menahannya berkat bantuan dari Yang Kai. Dia baru sadar telah meminjam sedikit kekuatan dari tengkorak emas. Dengan begini, Yang Kai masihlah bisa mengendalikan dirinya dan langsung saja melancarkan serangan kepada Lu Tao. Kekuatan tengkorak emas benar-benar luar biasa. Bahkan Yang Kai hanya meminjam sedikit saja, namun Lu Tao tidaklah bisa berkutik di hadapannya.
Lu Tao pun menjadi begitu panik karena Yang Kai tiba-tiba menjadi begitu kuat. Terlebih lagi sosok tengkorak emas muncul di hadapannya. Kini dia pun memohon ampunan kepada Yang Kai untuk dimaafkan dan tidak dihabisi. Untuk dimaafkan karena bagaimanapun ia tidak ingin mati. Yang Kai masihlah mengampuninya dan tidak tenggelam dalam kekuatan tengkorak emas. Akan tetapi Lu Tao itu memiliki niatan jahat kepadanya. Jadi ketika Yang Kai hendak menemui Humi'er, lagi dan lagi Lu Tao menyerangnya. Ini pun membuat Yang Kai kembali terluka. Kesal dan perbuatannya membuat tengkorak emas pun mengamuk. Karena lagi dan lagi Yang Kai tidaklah mendengar perkataannya. Kini dia pun mulai mengambil alih tubuh Yang Kai. Lu Tao berusaha untuk menyandarai Humi'er agar tidak diserang oleh Yang Kai. Namun semua itu tidaklah berhasil. Karena ledakan kekuatan yang diciptakan oleh tengkorak emas telah mementalkan mereka. Namun ini juga membuat Humi'er dalam bahaya. Dan cepat Yang Kai pun menyelamatkannya. Sedangkan Lu Tao sedang terjun bebas. Sekali lagi, Yang Kai berhasil menyelamatkan gadis ini dari bahaya. Akan tetapi, kekuatan tengkorak emas terlalu besar bagi tubuh Yang Kai sekarang. Jadi, dia pun harus pingsan tepat di pelukan Humi'er. Terlihat kalau Yang Kai ini masihlah belum sadarkan diri akibat kelelahan menggunakan kekuatan tengkorak emas. Secara perlahan Yang Kai pun kembali mengingat kejadian yang menimpa Chen Xiaofang dan juga Lu Tong. Sesaat kemudian Yang Kai pun terbangun dari pingsannya. Dia penasaran kemanakah Humi'er berada, jadi dia pun mulai melakukan pencarian kepadanya. Yang mana ternyata gadis itu sedang asik mandi. Melihat kedatangan Yang Kai tentu membuat Humi'er malu. Begitu pula dengan Yang Kai. Di sini Yang Kai tahu kalau Humi'er lah yang telah membantu membersihkan lukanya. Sebenarnya Yang Kai juga tidaklah mau kejadian itu terjadi. Humi'er sadar betul kalau ia maupun Yang Kai sama-sama tidak ingin membahas kejadian ini lagi. Karena jika hal ini sampai diketahui oleh ketiga sekte, pasti akan menjadi pertumpahan darah. Untuk mayat Chen Xiaofang sudah Humi'er buang ke bawah tebing. Bahkan jikapun seseorang menemukannya, mereka tidak akan pernah tahu siapa pelakunya. Dan hanya menduga kalau Chen Xiaofang dan Lu Tong saling bertarung satu sama lain. Yang Kai tidak menduga Humi'er bisa berpikiran seperti itu. Tapi Humi'er tidak punya pilihan lain karena bagaimanapun dia adalah anak pertama yang memiliki tanggung jawab besar. Jadi dia hanya ingin melindungi sekte dan orang-orangnya saja. Bahkan untuk merekrut para murid, Humi'er menggunakan kecantikannya. Dia juga sering memanipulasi pikiran orang-orang untuk saling berselisih. Tapi ketika bertemu dengan Yang Kai, ia merasakan hal yang berbeda. Bahkan dia itu tidak segan-segan mau mengorbankan diri hanya untuk melindungi dirinya saja. Tapi Yang Kai memberitahu kalau semua itu dia lakukan secara spontan. Humi'er mencoba menjelaskan kalau ia bukanlah seperti apa yang dibicarakan oleh orang-orang. Namun Yang Kai tidaklah mau membicarakan hal tersebut. Alhasil Humi'er pun agak kecewa karena menduga Yang Kai berpikiran yang tidak-tidak kepadanya. Ia pun pergi dan berjanji tidak akan membahas kejadian ini. Setelah semua itu, Yang Kai dan Humi'er pun telah berpisah. Yang Kai pun kembali ke kediamannya, namun dia dikejutkan karena pintu rumahnya telah terbuka. Ia pun menjadi begitu panik karena sapu dan juga bambunya telah hilang. Hingga sesaat kemudian Yang Kai merasakan kehadiran seseorang yang tidak bukan adalah para juniornya. Ternyata merekalah yang membuka pintu rumah Yang Kai. Sebab dia itu harus melakukan tugasnya untuk menyapu aula. Jadi mulai sekarang merekalah yang akan membantu Yang Kai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sedangkan Yang Kai sendiri diminta untuk berlatih. Sebenarnya Yang Kai tidak mau mereka melakukan hal itu. Tapi para juniornya mau melakukan hal ini. Karena bagaimanapun Yang Kai telah menyelamatkan diri mereka dari Chen Xiaofang. Maka anggap saja ini adalah balas budi yang bisa mereka lakukan. Mau tidak mau Yang Kai pun menerima bantuan dari mereka. Yang Kai memberikan minuman kepada para juniornya. Namun mereka menolak karena Shu Shoyun memberikan perintah untuk berlatih lebih keras. Jadi pada akhirnya mereka pun berpisah dengan Yang Kai. Nah, dan begini maka Yang Kai memiliki waktu luang yang banyak. Maka karena itulah dia pun melanjutkan latihannya.
Di sini Yang Kai kembali pergi ke lembah naga untuk bisa menyerap yang jus sejati. Tapi Yang Kai masihlah kesal kepada tengkorak emas karena menggunakan kekuatannya untuk menghabisi orang lain. Karena sedang dibicarakan, jadi tengkorak emas pun muncul dan berusaha untuk mengambil alih tubuh Yang Kai dengan kekuatannya. Namun Yang Kai dengan sekuat tenaga berusaha untuk melawan balik kekuatan tengkorak emas. Karena bagaimanapun ia tidaklah mau menghabisi siapapun lagi. Perlawanan yang dia lakukan pun berhasil. 在昆龙剑运转自身元气，说不定。不。 Namun Yang Kai benar-benar kelelahan setiap melawan baliknya. Dia pun penasaran apakah ada yang salah dengan pembakaran dupa ini. Sebab Yang Kai sudah berada di ranah body tempering tingkat 8. Namun kenapa kekuatannya belum kunjung meningkat? Seakan-akan pembakaran dupa ini telah menghalangi perkembangan yang jus sejati. Berhubung ada sesuatu yang tidak dia ketahui, maka Yang Kai memutuskan untuk menghentikan pembakaran dupa dan melakukan penyerapan energi yang jus sejati. Dengan begini, penyerapan Yang Kai pada energi yang jus sejati pun semakin cepat saja. Bahkan ini jauh lebih cepat dibandingkan dua harta lainnya. Hingga akhirnya Yang Kai sadar kalau fungsi pembakaran dupa sama dengan fungsi penempaan tubuh pada masa lalu. Yang Kai akan menahan pembakaran dupanya dulu agar penyerapan yang jus sejati bisa lebih cepat lagi. Bisa dikatakan kalau pembakaran dupa adalah penangkal energi yang jus sejati. Tapi di masa depan nanti Yang Kai yakin pembakaran dupa juga akan bermanfaat. Yang Kai pun kembali menerapkan hal yang sama seperti sebelumnya. Di sini kita diberitahu kalau Yang Kai telah mengandalkan buah Yang Yan untuk bisa berlatih. Dua titisan buah ini sudah terkondensasi, namun Yang Kai penasaran mengapa satu tetisnya hilang. Hingga dia pun merasakan sesuatu pada dadanya. Awalnya Yang Kai sama sekali tidak tahu untuk apakah benda itu. Hingga ia sadar kalau titisan terakhir dari buah Yang Yan telah diserap ke dalamnya. Jadi Yang Kai akan menanamnya, siapa tahu itu akan berbuah. Setelah Yang Kai menanam benih itu, kini pun dia hanya perlu menunggu waktu saja. Dia memanfaatkan waktu ini untuk bisa bertarung dengan para murid lainnya. 香炉会阻碍这杨觉的修炼，而且这有一滴却凭空消失了，它吸收了。如果 Waktu terus saja berlalu dan Yang Kai telah menantang begitu banyak murid agar bisa bertarung dengannya. Hingga akhirnya benih yang dia tanam pun sudah berbuah. Shino berpindah ke lapangan seni bela diri, yang mana rumor mengenai Yang Kai telah menyebar di kalangan para murid. Bagaimana tidak, Yang Kai itu telah menantang semua murid yang berada di ranah body tempering. Sepertinya temannya ini masihlah belum menerima tantangan dari Yang Kai. Dan benar saja, sesaat kemudian Yang Kai telah datang untuk memberikan tantangan kepada juniornya. Murid itu tidaklah bisa menolak dan langsung saja dikalahkan oleh Yang Kai. Temannya ini menenangkannya karena dia jauh lebih parah dari apa yang temannya terima. Xia yang melihat pertarungan Yang Kai menjadi begitu senang karena siapa yang mengira murid yang selalu saja kalah perlahan-lahan mulai bangkit untuk menjadi lebih kuat. Xia begitu bahagia dengan perkembangan Yang Kai. 请赐教。这是7场的试炼弟子，慢慢加油。 Kembali kepada Yang Kai, yang mana dia telah memanen buahnya, dan sudah ada 4 tetes cairan yang ada di dalam dantiannya. Jika dia memakan 2 buah yang tersisa, maka Yang Kai yakin dirinya itu bisa mencapai ranah body tempering tingkat 9 hanya dalam 1 kali gerakan saja. Penyerapan pun mulai Yang Kai lakukan. Selama proses itu berlangsung, Yang Kai bisa merasakan dengan jelas betapa sakitnya otot-otot yang dia miliki. Tapi Yang Kai tidaklah menyerah dan terus mencoba untuk melawan, hingga akhirnya dia pun telah berhasil naik ke ranah body tempering tingkat 9. Tapi dia itu menyayangkan semua cairan yang telah dia kumpulkan. Jika ingin naik tingkat lagi, maka Yang Kai harus menyerap kekuatan beratribut Yang Zu. Namun Yang Kai sangatlah miskin, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya dia pun berencana untuk mencari buah Yang Yan. Ia bertanya kepada pemilik warung yang sebelumnya dia temui. Hanya saja dia itu hanya memiliki 1 saja. Selain itu, benih lainnya telah diambil oleh beberapa orang dari geng Bloody Battle. Jadi untuk bisa mencari benih itu, hanya murid dari Bloody Battle saja yang bisa melakukannya. Mungkin ini akan sangat sulit, terlebih lagi Yang Kai adalah orang luar.
Jika Yang Kai mau menunggu, mungkin dia bisa mendapatkannya dalam waktu 1 hingga 2 bulan lagi. Yang Kai paham dan akan menunggunya. Dia juga meminta pemilik warung untuk bisa membawanya juga. Akan tetapi pemilik toko ini hanyalah anggota biasa. Tidak mungkin dia bisa masuk. Tapi seharusnya Yang Kai memiliki cara lain. Karena dia itu bisa meminta bantuan dengan Humi'er. Karena bagaimanapun posisinya sangatlah tinggi dan tidak mungkin ada yang bisa melarangnya. Namun Yang Kai tidaklah memiliki hubungan yang begitu bagus dengannya. Pria ini paham, tapi sepertinya ini bukanlah sebuah kebetulan. Sebab Humi'er telah datang ke pasar pedagang, dan itu sedang berada di rumah di depan mereka. Jika Yang Kai memang membutuhkan benih tersebut, maka dia bisa meminta bantuan kepada Humi'er. Namun Yang Kai agak sulit untuk meminta bantuan itu. Terlebih lagi perkataan dia sebelumnya mungkin telah menyakiti hati Humi'er. 不过我只法让我进去吧，放心。不过也是巧了，你若急着要种子的话，得罪了这女人，而且还牵扯。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Yang Kai telah berada di kediaman Humi'er, yang mana Yang Kai bisa mendengar suaranya. Di sini Yang Kai telah berada di kediaman Humi'er, yang mana dia bisa mendengar suaranya. Namun dia itu agak aneh. Yang Kai pun memperkenalkan dirinya dan masuk ke dalam sana. Entah apa yang terjadi, namun Humi'er memberitahu kalau ia bisa saja menghabisi Yang Kai. Namun Yang Kai tidak takut dan menganggapnya hanya bermain-main saja. Sampai akhirnya Humi'er pun mengambil pisau untuk menyerangnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.